Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi terkait proyek ketiga yaitu pembuatan web atau HTML menggunakan Notepad. Apa itu HTML? HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, berfungsi untuk menambahkan informasi yang ditempelkan dalam website atau halaman web. HTML menampilkan informasi dalam bentuk hypertext. Bagian-bagian dalam dokumen HTML terdiri dari bagian kepala yang memberikan informasi mengenai perangkat lunak browser atau penyedia web atau browser seperti Mozilla atau Chrome atau Edge dan lain-lain, mencakup judul, catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada bagian tubuh. Itu berisikan bagian sebagian orang kita kira merupakan halaman web, yaitu mencakup gambar, tabel, daftar, dan juga link. Selanjutnya, tata cara pembuatan dokumen dalam Notepad. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu membuka Notepad. Caranya yaitu yang pertama kita klik perintah Start atau bisa menggunakan tombol berlogo Windows di dalam keyboard dan cari Notepad, atau dengan menggunakan perintah Windows +R dan ketik Notepad, maka software Notepad akan terbuka. Untuk pengisiannya itu bisa diperhatikan pada gambar di samping. Untuk baris pertama hingga kelima yaitu menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris ke-6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejarkan di bagian tengah halaman web. Baris ke-8 sampai 11 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap, seperti milih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Untuk baris ke-12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Baris 13 sampai 16 membuat daftar yang tidak beraturan. Baris 17 perintah unordered list dimatikan. Untuk baris ke-18 itu memulai membuat tabel. Baris ke-19 perintah memulai baris baru di dalam tabel. Baris 20 sampai 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Baris ke-46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Untuk baris ke-47 sampai 51 yaitu daftar berurutan. Baris ke-52 sampai 54 itu perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar di bagian kanan. Untuk baris ke-53 itu hyperlink, yaitu link ke halaman web lain, link ke program email, link ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Untuk dua baris terakhir yaitu line 60, baris ke-60 dan 61 itu berisikan perintah body dan HTML itu untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya, setelah kita membuat web tadi, kita harus menyimpannya. Untuk cara penyimpanan file itu yang pertama klik file di pojok kiri atas, kemudian pilih save as atau bisa menggunakan shortcut Ctrl+S. Kedua, masukkan nama file dan ubah jenis file yang dipilih menjadi all files. Selanjutnya, untuk membuka halaman web, silakan teman-teman buka browser baik Mozilla, Chrome, Edge, dan lain-lain. Klik file, lalu klik open atau bisa dengan Ctrl+O. Cari file web yang telah dibuat tadi, selanjutnya klik tombol OK. Atau buka browser baik Mozilla, Chrome, Edge, dan lain-lain. Tarik file web yang telah dibuat tadi dan arahkan ke browser. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Notepad atau plus minusnya. Untuk plusnya sendiri atau kelebihannya itu kode yang dibuat lebih simpel. Selanjutnya, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Untuk kekurangannya, keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML. Selanjutnya ada proses pembuatan kode pengodean di Notepad memakan banyak waktu. Selanjutnya itu ada proyek keempat yaitu formulir survei web atau HTML siswa. Teknik formulir halaman web. Yang pertama ada field text, tempat pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua ada tombol radio, digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Yang ketiga kotak cek, serupa dengan tombol radio tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Selanjutnya ada drop down, yaitu mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web tetapi masih memungkinkan sebuah pilihan yang saling melengkapi. Yang kelima ada kotak teks untuk mengisi komentar. Yang keenam drop down menawarkan jawaban yang saling melengkapi sama halnya dengan tombol radio tetapi memakan waktu yang lebih sedikit pada layar komputer. Yang ketujuh ada tombol radio memiliki kelebihan dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada hal tampilan. Area teks mungkin beberapa barisan ketika, sedangkan field text hanya mungkin satu baris saja. Untuk bagian-bagian dalam formulir web, untuk baris ke-6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir.
Perintah body dan form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file name dan email. Baris ke-23 sampai 26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Baris 29 dan 30 membuat kotak cek, masing-masing baris membuat fieldnya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Untuk baris ke-33 sampai 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan dropdown pada contoh. Baris ke-42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Untuk baris ke-45 itu perintah submit, baris ke-46 itu perintah reset. Mungkin segitu saja untuk pembahasan proyek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.